Ada orang bertanya, Pak Ustaz, hidup ini nanti kalau masuk surga kan kehendak Allah. Kalau sudah ditakdirkan kita masuk neraka, maka kita masuk neraka. Kalau memang takdir aku ini Ustaz masuk surga, tidak apa saya berbuat dosa. Tuh, takdir saya sudah menentukan masuk surga. Bah kira-kira apa ibu-ibu. Tu mangah wak duduk di masjid kau bersembayang, basi tinggi siang malam. Kalau kan masuk neraka juga wak besok. Ini pertanyaan ini muncul nih Pak. Dah banyak yang nanya sama saya. Kalau begitu untuk apa saya solat Ustaz? Tak mau saya solat. Kalau kan masuk neraka juga atau masuk surga juga di tangan Allah sebuah keputusan, tidak ada gunanya. Tapi itu bapak-bapak awak diminta taat. Yang penting taat. Ya saya enggak taat saya. Yang penting saya nanti keputusan itu di tangan Allah. Bagi kira Pak. Ya keputusan sudah ada Pak. Katanya. Saya enggak mau saya taat. Untuk apa saya solat? Saya enggak tahu masuk surga entah masuk neraka nanti. Ini bahasa yang disampaikan. Mudah-mudah, sulit-sulit, gampang mudah untuk menjawabnya. Jadi ada nazariyatullah, ada nazariyatul basyariyah. Nazariyatullah wa nazariyatul basyariyah. Teori Allah dan teori manusia. Kita coba sedikit banyaknya berbicara tentang teori Allah dan teori manusia. Memang di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah bertindak seketika kita bertindak. Wa ma ramaita is ramaita walakinallaha rama. Wahai Muhammad, seketika engkau melempar anak panah itu, sesungguhnya engkau bukan melemparnya. Kamilah yang melemparkan anak panah. Itu satu ayat. Ayat yang kedua, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Aku tak akan merubah kalian semua, kata Allah, kalau kalian tak merubah. Berarti diserahkan kepada kita, Pak. Maka kita disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata orang Jabariyah? Orang Jabariyah semua aktivitas kita, enggak ada hak paten kita. Semua diremot oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yang menggerakkan ini, bapak-bapak, itu Allah yang menggerakkan. Bapak datang ke masjid, Allah yang menggerakkan. Bapak berzina, Allah yang menggerakkan. Sepenuhnya berada intervensi Allah Subhanahu wa taala. Awak kodiate sadoh Pak. Tak ada punya kita satu pun. Mata, telinga, kuping, kaki yang dilangkahkan, tangan yang diayunkan. Seluruhnya intervensi Allah yang melakukan sebuah gerakan. Kalau orang Qadariyah, itu lepas tangan Allah, Pak. Seketika roh ditiupkan, maka Allah lepas tangan. Tak satu pun Allah yang mengintervensinya. Jadi kalau saya menggerakkan, ya saya yang menggerakkan, Pak. Bukan Allah. Saya hendak ke Padang hari ini. Saya punya pilihan. Saya yang menggerakkan. Kalau saya mencuri, saya yang mencuri. Bukan Allah yang punya. Artinya Allah tak pernah mengintervensi perbuatan manusia. Ada dua, Pak. Kedua-duanya ini ditolak oleh pihak yang ketiga. Inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang awak pakai, Pak. Bersifat komparatif. Maksudnya apa, Ustaz? Dia mengambil jalan tengah. Dia cover keduanya, Pak. Allah berikan kita hak untuk bergerak. Modal utama dari Allah. Setelah modal utama diberikan Allah, maka dipinjamkan kepada kita iradah dan kudratnya ikhtiar. Maka seketika modal dikasihkan, tergantung kepada kita. Mau digerakkan tangan. Modal dari Allah, kita yang punya ikhtiar. Dipinjamkan sedikit keinginan, kemampuan, pilihan. Saya menggerakkan. Jadi kalau saya mau minum, Pak, begini,
Itu modal semenjak azali. Katakanlah pendeknya seketika di alam rahim dikasihkan modal, Pak. Gerakkanlah oleh anda. Kalau gerakan ini anda pakai untuk beramal, dapat pahala dia. Kalau dipakai untuk mencekik orang, tanggung resiko. Jadi bapak-bapak datang ke masjid ini, modal dari Allah, pilihan dari bapak. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau awak tidak pernah punya pilihan ke masjid, Pak, tidak akan pernah datang, Pak. Tidak akan pernah datang. Itu bedanya kita dengan hewan. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di mana dia tumbuh, di situ dia layu. Hewan di mana dia hidup, di situ dia mati. Sampai kini bapak-bapak tidak pernah dengar ada awak kerbau mengambil tiket pesawat nyopai Jakarta untuk menemui kawan-kawannya yang ada di Jakarta. Tak pernah, Pak. Jadi kalau ambuh bertagak, Pak, bertagak, kekuatan ini sudah diberikan Allah semenjak azali. Saya yang ingin berdiri, saya pilih tangan merangkul begini. Allah pemberi modal, kita mengambil ikhtiar. Makanya selalu saya sampaikan, hidayah jangan ditunggu, tapi dijemput. Amal ibadah itu kalau kita tidak yang melakukan dan kita tidak punya pilihan, maka tidak akan pernah bertambah. Kalau ingin banyak amal, baca Al-Quran. Banyak berzikir, bangun malam, pergi ke masjid. Kalau itu tidak dipergunakan kesempatan yang sedikit yang diberikan Allah, maka awak yang merugi. Fama rubihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Betapa banyak orang yang rugi seketika hidup di dunia dan bahkan ada yang tidak mau mengambil sebuah petunjuk Allah. Itu dia yang disebut dengan nazariyatullah wa nazariyatul basyariyah. Teori Allah dan teori manusia.